Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Multilayer Perceptron atau MLP. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Arif Rizky dengan NIM 20111350. Yang kedua Sylvia Indra Maulina dengan NIM 20111332. Yang ketiga Yusuf Putra Santoso dengan NIM 20111337. Yang keempat Wahyu Dwi Hartarto dengan NIM 20113356. Yang kelima Aditya Krishna Putra dengan NIM 20113321. Apa yang dimaksud multilayer perceptron atau MLP? Multilayer perceptron atau MLP adalah jaringan saraf tiruan feed forward yang menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input. MLP dicirikan oleh beberapa lapisan nodes input yang terhubung sebagai grafik diarahkan antara layer input dan output. MLP menggunakan backpropagation untuk melatih jaringan. MLP adalah metode pembelajaran yang mendalam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Dwi Hartarto. Wahyu Dwi Hartarto, dipersilahkan. Tokopedia menjelaskan multilayer perceptron atau MLP adalah jaringan saraf yang menghubungkan banyak lapisan dalam grafik terarah, yang berarti bahwa jalur sinyal melalui node hanya berjalan satu arah. Setiap node terlepas dari input node memiliki fungsi aktivasi non-linear. MLP menggunakan backpropagation sebagai teknik pembelajaran yang diawasi. Karena ada beberapa lapisan neuron, MLP adalah teknik pembelajaran yang mendalam. MLP banyak digunakan untuk memecahkan masalah yang membutuhkan pembelajaran terawasi serta penelitian dalam ilmu saraf komputasi dan pemrosesan terdistribusi paralel. Aplikasi termasuk pengenalan suara, pengenalan gambar, dan terjemahan mesin. Dalam dunia teknologi, mungkin beberapa peribahasa atau pepatah berikut sesuai untuk menggambarkan keadaan perkembangan teknologi saat ini, yaitu patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu. Mengapa demikian? Perlu kita sadari bahwa pembahasan akan masalah teknologi itu tiada habisnya. Selesai kita menyelesaikan atau memahami tentang pembahasan teknologi, akan muncul lagi teknologi yang baru. Ketika suatu teknologi yang katakanlah kuno mulai ditinggalkan, pastilah akan ada begitu banyak teknologi baru yang lebih modern bermunculan. Sama halnya dengan pembahasan yang akan kami paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Putra Santoso. Untuk Yusuf saya persilakan. How it works. Tahu cara kerja multilayer perceptron. Multilayer perceptron juga termasuk saraf tiruan atau feed forward yang memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubung dengan neuron lainnya dengan neuron bobot penghubung, di mana setiap neuron yang ada merupakan sebuah unit yang memiliki tugas untuk memproses dan menghitung nilai aktivasi atau input TKC yang mengembangkan himpunan dari prosesor tiap unit, mulai
mulai dari input, output, hingga dari unit satu ke unit lainnya. Dalam penerapan metode multiplayer perceptron ini, banyak algoritma yang dapat digunakan dalam mendukung metode ini dalam rangka meningkatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Di antaranya algoritma Levenberg-Marquardt dan algoritma genetika. Algoritma Levenberg ini merupakan pengembangan dari algoritma backpropagation yang merupakan algoritma standar pada JST ataupun MLP. Algoritma Levenberg-Marquardt ini memiliki konvergensi yang cukup stabil. Sehingga algoritma ini sering dan cocok untuk digunakan dalam pengembangan yang kecil hingga menengah tetapi tidak terlalu besar. Pada algoritma backpropagation standar, proses biasa dan update nilai bobot menggunakan teknik negatif gradient descent secara langsung. Sedangkan pada algoritma Levenberg-Marquardt backpropagation telah menggunakan pendekatan matrix design. Untuk cara kerja multiplayer perceptron selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara. Ya. Algoritma selanjutnya adalah algoritma genetika yang merupakan sebuah metode perhitungan yang memanfaatkan proses dari penyeleksian alamiah yang kemudian dikenal dengan proses evolusi. Pada proses evolusi tersebut digambarkan dengan individu yang secara kontinu atau berkelanjutan mengalami proses perubahan dari bentuk dan terutama gen atau genetika agar mampu menyesuaikan kondisi dirinya dengan lingkungan tempat dia hidup atau proses adaptasi, sehingga hanya individu yang kuatlah yang mampu untuk hidup dan tetap bertahan. Dalam seleksi alamiah, proses yang ada di dalamnya melibatkan beberapa hal seperti perubahan genetika yang terjadi pada individu yang disebabkan oleh proses kembang biak individu serta percampuran genetika lain. Dalam proses ini, proses pengembang biakan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, sehingga didapatkan hipotesa bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil keturunan yang lebih baik serta kuat dari sebelumnya. Algoritma genetika pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti bernama John Holland, yang kemudian algoritma ini dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama David Goldberg. Algoritma genetika memiliki metodologi optimasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan LM. Metodologi tersebut antara lain: 1. Menginisialisasi atau menetapkan populasi dari solusi dalam jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan perhitungan fungsi nilai fitness pada semua solusi yang terdapat dalam populasi. Yang ketiga, mengambil beberapa solusi yang memiliki nilai fitness function yang lebih tinggi. Yang keempat, melakukan pengoptimalan dengan cara memindahkan atau mutasi dan menghilangkan atau crossover fungsi sesuai dengan kebutuhan.
Yang kelima, menetapkan solusi paling baik sebagai hasil akhir terhadap masalah yang telah dioptimalkan. Yang terakhir, terdapat dua istilah yang muncul dalam proses analisa permasalahan pada algoritma genetika, yaitu hard constraint dengan diri solusi yang dihasilkan tidak boleh dilanggar sama sekali, dan soft constraint di mana batasan solusi yang dihasilkan masih dapat dilanggar. Slide selanjutnya dibacakan oleh Arif. Nah, di sini untuk contoh perhitungannya, yang pertama di situ ada forward pass. Pada tahap ini, kita hanya meneruskan input ke dalam model dan mengalihkannya dengan bobot W dan menambahkan bias B pada setiap layer sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk menemukan output model. Untuk menghitung output neuron ke J pada hidden layer menggunakan formula berikut. Untuk menghitung output neuron ke K pada output layer menggunakan formula ini, di mana X merupakan neuron ke I pada input layer, J merupakan neuron kepada J pada hidden layer, Y merupakan neuron ke K pada output layer, W merupakan weight untuk neuron ke I pada input layer dan neuron ke J pada hidden layer. P merupakan weight untuk neuron ke J pada hidden layer dan neuron ke K pada output layer. Sedangkan B adalah bias untuk menghitung Z ke Z. Dan B adalah bias untuk menghitung Y ke K. Untuk PH adalah activation function pada hidden layer. Sedang O adalah activation function pada output layer. Kedua ada loss calculates. Pada bagian ini nilai weight untuk tiap koneksi neuron akan diupdate sehingga output value mendekati target value. Jika pada single layer perceptron kita menggunakan delta rule untuk mengevaluasi error, maka pada multi layer perceptron ini kita akan menggunakan backpropagation. Backpropagation menghitung gradient dari loss function untuk tiap weight menggunakan chain rule yang dapat menghitung gradient satu layer pada satu waktu saat iterasi mundur dari layer terakhir untuk menghindari redundant calculation. Pada regression analysis permasalahan seperti squat error dapat digunakan sebagai loss function. Sedangkan untuk classification dapat menggunakan kategorial concentropy. Untuk sekarang kita gunakan squat error sebagai loss function. Squat error dapat disebut sebagai error function, ditulis dalam bentuk berikut. Karena di atas tadi sudah saya definisikan YK, maka error function dapat ditulis menjadi ini sebagai berikut. Di mana E itu adalah error function, sedangkan TK sama dengan target value ke K, YK ini sama dengan output value ke K. Selanjutnya perhitungan backward pass. Pada tahap ini error yang didapat dari proses sebelumnya digunakan untuk mengoreksi weight menggunakan backpropagation. Backpropagation akan menghitung gradient loss function untuk tiap weight yang digunakan pada output layer PJK. Begitu pula weight pada hidden layer WIJ. Syarat utama penggunaan backpropagation adalah activation function harus non-linear dan differentiable, sehingga kita menggunakannya logistik atau sigmoid function untuk keperluan ini. Turunan pertama dari logistic function adalah ini. Besar perubahan pada weight dirumuskan sebagai berikut, di mana di 3V ini sama dengan besarnya perubahan weight, terus N ini itu adalah learning rate
dan D ini turunan parsial, sedangkan DE atau DV itu turunan parsial yang error E terhadap wake PJ. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran saya kembalikan kepada moderator, yaitu Aditya Krisna Putra. Untuk kesimpulan dan sarannya terlebih dahulu, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, penggunaan MLP sebagai klasifier dapat meningkatkan akurasi dikarenakan adanya proses perbaikan bobot, di mana perbaikan bobot ini merupakan proses pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, dalam penelitian ini MLP merupakan klasifier yang relatif baik dengan memberikan akurasi sebesar 81%. Beberapa saran untuk dapat meningkatkan performance dari klasifier antara lain, yang pertama, dalam penelitian ini digunakan hanya 453 buah data. Untuk meningkatkan akurasi sebaiknya dataset yang digunakan ditambah. Yang kedua, penentuan bobot awal pada MLP sebaiknya tidak menggunakan metode 15 random, sehingga diharapkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai nilai konvergen dapat dipersingkat. Yang ketiga, metode penentuan fitur mungkin dapat diperdalam lagi, sehingga fitur yang digunakan benar-benar dapat mewakili ciri-ciri dari suatu citra. Untuk sumber atau referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.